Halo teman, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast School of Life. Selamat datang di podcast kesayangan kita. Di episode kali ini aku mau bahas tentang penerimaan bagian 2. Kenapa aku kasih bagian 2? Karena minggu lalu aku udah bahas tentang penerimaan. Cuman minggu lalu aku lebih bahas tentang anak, ke feeling anak, perasaan anak. Kenapa itu penting? Kenapa kita harus belajar menerima perasaannya dulu? Baru nanti setelah bersama waktu kita kasih tahu cara pandang kita perkenalkan cara pandang kita, apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang jahat. Tapi tetap tidak memaksakan bahwa dia harus melakukan apa yang kita pandang baik. Enggak. Jadi menjadi orang tua itu yang aku pelajari adalah kita nuntun, kita kayak tidak menyuruh, tapi kayak memberi arahan gitu. Ini loh yang aku tahu baik, ini yang aku tahu baik. Tapi kita nggak mendefinisikan siapa dia. Kita nggak kasih tahu kamu tuh pinter, kamu harus gini, kamu tuh jadi orang harus gini, nggak. Tapi kita kayak, ini loh cara pandangku gitu loh nak. Buat papa, buat daddy, orang itu kalau gini itu baik, orang gini kayak ini buat daddy gitu. Jadi dia belajar gitu, oh menerima cara pandang orang lain juga gitu. Tidak merasa terpaksa untuk melakukan semua hal. Itu yang kita pelajari minggu lalu tentang penerimaan. Di episode kali ini, aku lebih menekankan penerimaan terhadap orang lain. Atau mungkin aku mau lebih spesifik lagi dalam pasangan hidup. Buat kamu yang udah married, ini kamu pasti bisa relevan banget dengan topik-topik atau hal-hal yang bakal aku omongin. Tapi buat kamu yang masih belum married, udah pacaran, mungkin kamu sudah bisa mulai membayangkan gimana kehidupan nanti berumah tangga. Dan buat kamu yang masih belum punya pacar sama sekali, masih belum kepikiran, mungkin kamu bisa punya bayangan gitu. Oh, ini ya yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Bisa ya kayak gini. Itu sih yang aku mau bahas hari ini, dan aku harap ini boleh kamu bisa jadi kayak gimana ya? Berkat lah istilahnya. Oke. Yang aku percaya adalah hal terpenting dalam suatu hubungan sekarang, dulu aku nggak tahu ini, yaitu menerima orang itu dalam hubungan kita apa adanya. Benar-benar menerima apapun itu, menerima dulu. Yang paling penting dalam hubungan kita, terima dulu siapa dia, kita terima dulu bagaimana behave-nya dia, bagaimana cara pandangnya dia, lalu baru kita lakukan apapun itu. Misal kita nggak suka, kita nggak setuju, kita butuh kasih saran, kasih kritik, itu nanti setelah kita bisa terima, baru kita bisa kasih itu. Idealnya ya, tetap banyak banget faktor-faktor yang buat kita nggak bisa ideal. Aku pun juga kayak gitu. Cuman gini, kalau memang kita harus menerima orang dalam hubungan, relevannya adalah, dalam kata lain, kita sebenarnya susah buat bisa menerima semua orang. Dalam arti kayak gini, mungkin kita harus pilih dulu kali ya, siapa orang yang benar-benar penting dalam hidup kita, yang benar-benar kita mau dia ada dalam hidup kita, yang benar-benar kita nggak bisa hidup tanpa dia lah istilahnya. Meskipun kita pasti bisa hidup, kita semua independen, kita mungkin berilusi kita nggak bisa hidup tanpa dia, tapi sebenarnya kita bisa. Cuman gak apa-apa, berilusi aja. Siapa yang kita gak bisa hidup tanpa dia? Siapa yang mau benar-benar kita perjuangin hubungannya sama dia? Tentuin dulu siapa orang itu. Bisa pasangan kamu, orang tua kamu, teman kamu, kalau kamu masih belum punya pasangan, adik, kakak, siapapun itu, sahabat. Tentukan itu dulu siapa orangnya. Setelah itu perjuangkan untuk bisa menerima dia apa adanya. Jadi kayak misal apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, bagaimana dia menyikapi dalam satu masalah. Apakah dia sekarang lagi sedih, apakah dia sekarang lagi marah, apakah dia lagi kecewa, ataukah kamu yang buat dia kecewa, atau orang lain buat dia kecewa. Terima dulu feelingnya dia, terima dulu perasaan, oh dia tuh lagi marah, dia tuh lagi gak enak gitu, dan accept it. Bener-bener terima, akui, oh kamu tuh lagi marah. Jangan kayak gini, kalau pasangan kamu lagi marah tentang misalnya dia di tempat kerja dikatain orang atau apapun lah, atau bahkan mungkin dia yang salah gitu,
dia lagi marah, terima aja dulu. Oh iya, kamu tuh lagi marah. Oh iya, kamu tuh lagi upset. Jangan kayak bilang, jangan marah, it's not nice. Jangan gini, itu nggak baik, kamu yang salah gitu loh. Jadi sifat memaksakan pandangan ini yang aku belajar untuk nggak melakukan lagi gitu. Oh kamu tuh lagi marah, iya oke. Tapi menurutku kamu yang salah sih, misal gitu. Kita juga bisa menyampaikan sesuatu dengan enak gitu, nggak kayak kamu tuh salah kok kamu marah sih gitu. Ya mungkin banyak orang yang kayak gitu, bahkan aku pun juga dulu kayak gitu. Kamu yang salah kok, kenapa kamu yang marah, kayak gitu, ada rasa gitu. Tapi aku juga belajar bahwa ya orang tuh bisa marah, mau salah nggak salah gitu. Meskipun harusnya idealnya salah nggak marah, tapi kan orang tetap bisa marah gitu. Meskipun reaksinya dia itu yang menentukan baik atau jahat gitu loh. Apa yang dia lakukan, misalnya dia kesel karena dia melakukan kesalahan, dia marah, tapi kan dia nggak memaki orang, dia nggak marah-marah, dia beresin semua apa yang kesalahannya dia perbaiki lagi gitu. Misal dia ada satu tes, kalau aku ada tes, aku marah karena aku salah, tapi aku juga nggak memaki orang, tidak menyalahkan orang lain gitu. Jadi kayak it's okay dong to be angry, karena aku perasaanku lagi marah nih. It's okay to be angry. Jadi kamu terima dulu perasaannya dia, nggak apa-apa kamu marah, tapi yang kamu lakukan itu nggak pas. Tahu yang maksud aku? Jadi kita belajar lebih dalam lagi dalam menyikapi suatu sikap dari seseorang atau dari pasangan kita lah. Saat dia sedih, saat dia marah, it's okay. Cuman mungkin kita harus belajar melihat bahwa hati-hati dalam bereaksi. Hati-hati kalau kamu lagi marah, hati-hati jangan sampai kamu maki orang. Kalau kamu lagi marah, hati-hati jangan sampai kamu menyakiti orang. Itu poin yang penting banget. Jangan kayak kamu jangan marah. No, angry is okay, tapi kayak insulting orang itu yang nggak okay. Angry is okay, tapi memecahkan barang-barang tanpa terkendali itu yang nggak okay. Angry is okay, tapi kayak memaki-maki orang itu yang nggak okay. Tahu ya maksud aku? Sedih is okay, tapi suicide it's not okay. Itu mungkin ini sesuatu yang gimana ya, kayak aku berharap kamu bisa ngerti yang aku maksud. Ini sesuatu yang aku pelajari banget dalam pernikahanku ini. Dan aku juga mau kasih tahu satu hal, bahwa lawan kata dari menerima itu bukan menolak bro, ternyata bro. Tapi lawan kata dari menerima itu adalah menuntut. Saat kita menuntut orang lain, kamu gini, itu tuh ada kesannya kayak gini. Ini yang contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Kalau kamu nggak excellence dalam bidang ini, kalau kamu nggak dapet 100 dalam ujian ini, kamu bukan anak mama, bisa gitu, bukan anak papa. Wow, itu ekstrim banget. Itu adalah tuntutan yang bener-bener nggak fair sih buat aku. Dulu juga pasangan gitu, kalau kamu nggak melakukan ini dengan baik, kamu bukan istriku, kamu bukan suamiku. Atau gini, awas ya, sekali lagi kamu kayak gini, aku akan gini. Itu sesuatu mengancam gitu. Dan I think it's not healthy at all dalam sebuah relationship, dalam sebuah hubungan. Kalau kita bilang, kalau kamu sekali lagi gitu, aku akan gini. Karena aku juga pernah melakukan itu gitu. Aku juga pernah bilang, sekali lagi kamu gini, aku gak bisa lagi sama kamu. Aku pernah bilang kayak gitu. Dan I regret it. Aku benar-benar menyesal dengan perkataanku itu. Ternyata bahwa itu aku gak nerima dia apa adanya gitu. Meskipun gak berarti menerima itu menyetujui, dalam arti aku harus sepaham sama dia. Enggak. It's not that way what I mean. Jadi menerima itu adalah menghargai sikap, menghargai pendapat, dan menghargai cara pandangnya dia, tanpa kita menghakimi dia, tanpa kita menilai dia. Jadi kayak, kamu tuh gak baik kalau gini, kamu tuh crazy kalau doing it. Enggak. Jadi kita sama-sama menghargai pasangan kita tuh Augenhöhe kalau orang Jerman bilang. Jadi setinggi mata, jadi levelnya sama gitu. Enggak, mataku di atasnya dia, mataku di bawahnya dia, aku di atas dia atau di bawahnya dia, enggak. Tapi bener-bener Augenhöhe, bener-bener sama-sama satu, sama level gitu loh, sama-sama dewasa. Bukan berarti kalau dia istriku aku bisa menghakimi dia seenaknya. Bukan berarti kalau dia istriku aku bisa minta tolong seenaknya.
kedoknya minta tolong padahal nyuruh, enggak, tapi menghargai. Sayang, aku tolong ini dong, makasih. Kalau dia bilang sorry nggak bisa, ya udah, I'll do it gitu, tanpa aku harus merasa tersakiti gitu. Kok kamu nggak mau sih? To be honest, dalam pernikahan aku banyak banget belajar. Aku ngerasa 2 tahun pernikahanku ini kayak kedewasaanku jauh lebih lagi daripada aku yang dulu. Karena ternyata menerima itu nggak gampang, bro. Menerima itu bukan suatu hal yang semalam jadi kamu sekarang bilang menerima dan besok kamu bisa terima. Enggak, bro. Ternyata menerima itu butuh proses, bro. Dan I do encourage you. Aku mau nyemangati kamu yang sekarang udah menikah, mau cowok mau cewek, sebagai istri atau sebagai suami, belajar terima pasangan kamu. Terima aja dulu. Aku tahu nggak gampang kok. Aku tahu banyak banget hal yang buat kamu bener-bener capek, bener-bener nggak bisa lagi. Tapi terima aja dulu. Jangan tuntut. Kalau kamu nggak setuju, lempar nggak tujuanmu itu dengan kata-kata manis gitu. Sayang, I don't agree with you. Karena saat pasangan kita lihat betapa tenangnya kita dalam mengungkapkan itu membuat dia berpikir, dia ngerti bahwa berbeda pendapat itu oke loh, tanpa harus bersih tegang, tanpa harus marah-marah. Tahu ya maksud aku? Jadi itu adalah kedewasaan yang benar-benar wow sih buat aku. Jadi bukan berarti aku udah dewasa di atas apa gitu, enggak, tapi aku ngerasa aku naik level gitu. Aku ngerasa kedewasaanku naik lagi, meskipun ada poin-poin dimana kalau aku masih ngomongin tentang parent, masih ngomongin keluarga aku masih ada kemarahan, jujur. Aku masih ada rasa, mungkin masih ada sakit hati sama keluarga aku, sama papa aku, mamaku udah gak ada. Tapi aku juga berusaha untuk gimana ya, untuk bisa kontrol reaksi aku gitu. Meskipun mungkin dalam masih marah, tapi reaksi aku jangan sampai aku nyakitin orang, kayak gitu. Kalau emang aku nggak bisa jadi baik, sehingga aku nggak memperburuk gitu. Ini very important. Oke, lanjut lagi. Jadi saling menerima itu adalah kunci dari sebuah hubungan. Saling mempertimbangkan pemikiran pasangan kita itu penting banget. Considering about the other's feeling about something atau about someone juga terhadap seseorang itu penting. Kita harus belajar ngerti nih, kalau dalam kehidupan rumah tangga kita tuh nggak lagi hidup sendiri, bro. Kita harus belajar ngerti bahwa ada orang lain yang jaraknya cuma satu kulit doang sama aku, tinggal di rumah bareng. Dalam segala hal dia tahu. Kita harus gimana ya, kayak feel home gitu. Karena saat aku dituntut, kamu harus gini, itu aku nggak ngerasa feel home at my home. Karena saat ada tuntutan, aku tuh nggak ngerasa feel home gitu. Jadi gini, dua sisi sih. Sisi lain, aku harus melakukan kewajibanku sebagai suami di rumah. Aku harus melakukan tugas-tugasku juga di rumah gitu. Jadi itu ada tuntutan juga gitu. Tapi di sisi lain, tuntutan yang nggak adil itu membuat aku nggak merasa nyaman di rumah, tahu ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus ngerti sebagai suami. Istri itu nggak harus melakukan semuanya sendiri kerjaan di rumah. Kita sebagai suami juga bisa dengan senang hati banget bantu-bantu pekerjaan rumah gitu. Sedangkan suami juga nggak satu-satunya yang harus bekerja. Suami emang di mata aku idealnya harus bekerja, tapi istri juga bisa bekerja untuk menopang suami secara finansial gitu. Jadi kayak ya situasi lah, tergantung gimana kondisi kamu, keuangan kamu, gimana kondisi rumah kamu bisa ada pembantu apa enggak, atau asisten rumah tangga lah istilahnya. Kalau kita nggak bisa afford asisten rumah tangga, jadi kita kerjain semuanya sendiri. Kita harus bagi tugas gitu. Ada tuntutan itu, tapi I think itu tuntutan yang fair gitu. Kamu ngerjain ini, aku ngerjain ini. Kamu ngerjain itu, aku ngerjain itu. Tapi ada tuntutan yang nggak fair. Contoh, ya kamu harus selalu ada buat aku. I think it's not fair. Karena kita juga kadang-kadang nggak bisa selalu ada gitu. Secara waktu aja nggak bisa. Atau mungkin kita butuh waktu sendiri. Misal aku adalah tipe orang yang sangat-sangat membutuhkan waktu untuk sendiri setiap hari. Mau setengah jam, mau 1 jam, aku butuh sendirian. Aku butuh doing my stuff, kayak
browsing, me time lah, baca buku, jalan-jalan. I need it. Aku butuh ketenangan itu. Jadi dia juga bisa ngerti gitu sekarang. Aku butuh sendiri, aku butuh jalan-jalan, aku mau jalan-jalan gitu. And I will enjoy it my time. Setelah itu aku fresh lagi. Aku bisa ada lagi gitu. Kita bisa nonton bareng, kita sambil makan, ngobrol. Kadang-kadang cuma diem-dieman main HP. Passiert auch. It happens. Terjadi juga gitu. Tapi ya nggak masalah juga. Selama nggak ada yang merasa disisihkan, nggak apa-apa juga sih menurut aku. Oke. Poin yang terakhir adalah, mungkin ini cukup penting. Ada orang-orang yang susah untuk menerima orang lain. Mungkin kamu ngerasa aku susah terima dia, aku nggak bisa. Ada satu pemikiran yang menarik. Mungkin kamu bisa uji lagi apakah benar kayak gini. Bahwa kita akan sulit menerima kekurangan orang lain kalau kita sendiri susah menerima kekurangan diri kita. Kamu uji lagi deh apakah benar. Saat kita mudah memaafkan diri kita akan mudah memaafkan orang lain. Saat kita bisa mencintai diri kita, menghormati, menghargai diri kita akan bisa lebih better, lebih baik lagi treat orang lain, memperlakukan orang lain. Nggak semua orang tahu, nggak semua orang ngerti. Aku pun juga masih belajar, tapi kamu bisa renungin ini, apakah ini benar? Saat kita bisa memaafkan diri kita akan lebih gampang maafin orang lain. Karena menurut aku kita itu secara nggak sadar kita tuh ada envy gitu, ada kayak keiri hatian, mau diakui mau enggak. Tapi aku ngalamin sih. Oke lah, aku nggak menuntut kamu untuk iya aku ada bro, enggak. Aku mengalami itu. Saat aku ngerasa aku melakukan hal yang produktif. Jadi gini, aku kadang too hard to myself. Aku bener-bener disiplin sama diri aku sendiri terkadang, dan itu membuat aku kayak Tius, kamu harus produktif, kamu hari ini lakuin ini, besok lakuin ini udah tertata gitu. Dan aku lihat orang lain nggak seproduktif aku gitu, itu kadang aku ngerasa greget gitu loh. Kok kamu nggak bisa produktif sih? Padahal sebenarnya nggak masalah juga gitu, tapi aku ada iri hati kecil ternyata dalam hatiku. Oh, dia bisa nggak produktif, kenapa aku harus produktif ya gitu. Atau gini, aku berusaha menjaga kata-kata sopan, menjaga kata-kata berhati-hati dalam ngomong, meskipun kadang-kadang nyelekit atau belum tajam omonganku, tapi aku berusaha untuk tenang gitu dalam ngomong. Saat aku punya lawan bicara yang dia nggak tenang dalam ngomong, dia nggak sopan juga gitu, saya enaknya sendiri ngomong, itu tuh aku ada kemarahan gitu. Dulu aku nggak ngerti kenapa sih aku marah gitu. Aku cuma tahu ya standar yang aku pakai dalam buat aku biasanya taruh juga buat orang lain gitu. Aku taunya cuma itu doang. Dan emang benar gitu, kalau kita ngomong sopan, biasanya kita juga berharap orang lain sopan sama kita. Ternyata aku menemukan bahwa perasaan itu ada karena ada keiri hatian dalam hati aku. Aku iri orang lain bisa ngomong seenaknya, aku enggak. Itu yang buat aku marah. Itu yang buat aku nuntut aku nuntut dia untuk enggak ngomong sembarangan. Kayak gitu. Itu buat aku, wow, oh gitu ya gitu. Ada keiri hatian ini gitu. Dan kita harus belajar untuk menerima kekurangan kita, bahwa oh ya aku emang nggak mau gini, aku sengaja nggak ini. Kita terima gitu. Aku dengan segala kebesaran hati aku memutuskan untuk tidak berbicara kotor, misalnya gitu. Bukan karena aku harus, tapi aku yang memutuskan dengan rela hati untuk nggak ngomong kotor. Saat kita punya mindset kayak gitu, kita akan saat ngomong sama orang yang ngomong kotor, oh ya udah gitu. Itu mereka, but it's not me, and I'm okay with it. Aku mau tetap ngobrol sama dia kayak gitu. Oke, thank you banget udah listening me sampai menit ini juga. Aku harap kamu bisa terberkati, kamu bisa punya referensi lagi dalam hidup ini. Kamu boleh always be better than you yesterday. Jangan bandingin hidup kamu sama hidup aku, jangan bandingin hidup kamu sama hidup orang lain, karena it's not fair untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Sama sekali gak fair. Bandingin diri kamu dengan diri kamu sendiri. Yesterday, important banget buat ngerti hal ini. Siapapun itu, mau kakakmu, adik kamu, orang paling dekat sama kamu, don't compare yourself with them.
Kalau kamu compare yourself, compare sama diri kamu sendiri, apakah kamu udah better than yesterday? Oke. And aku mau kasih satu quotes hari ini sama kamu, yaitu menerima itu memulihkan. Oke, thank you for listening me and never forget that you are very blessed. Bye-bye.